من داخل موقع مفاعل الكبر في دير الزور. الشرق بلومبرج هي أول وسيلة إعلام تدخل المنشأة وتصورها منذ أن دمرتها إسرائيل قبل نحو 19 عام. هذه المنشأة إذن ظلت مغلقة بعيدة عن الإعلام وعن مرأى العلن ل19 عاما، وهذه هي المشاهد الأولى التي رصدتها كاميرا الشرق بلومبرج من قلب الموقع. كما ترون تظهر بقايا المبنى الرئيسي وسط الركام الذي يحيط بها. أيضا إذا دققتم بالصور هذا جزء من أحد المداخل التي كان يفترض أن تصل إلى منشآت داخلية تحت الجبل. Satu hari, satu musuh. Mungkin inilah analogi yang cocok menggambarkan politik Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu. Konfliknya di Lebanon, Suriah bahkan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Namun Israel tampaknya sudah mengincar Turki sebagai musuh barunya. Belum puas membombardir pangkalan udara Abu al-Duhur, Suriah, Zionis kembali melancarkan serangan. Kali ini yang menjadi target adalah aset militer Turki yang berada di Suriah. Tak cuma itu, Zionis juga menebar teror menyerang penduduk Suriah dengan melepaskan sebuah rudal yang menghantam mobil. Serangan Zionis kali ini telah mengabaikan perintah Amerika Serikat. Negeri Paman Sam sebelumnya sudah memperingatkan Israel agar tak bermain-main menyerang Turki. Apakah Donald Trump bakal murka melihat sekutu setianya terlibat dalam konfrontasi dengan Turki? Apa tanggapan Trump terkait hal ini? Cetak Gol coba merangkum pecahnya perseteruan Amerika Serikat Israel sebagai berikut. Israel targetkan Turki sebagai medan pertempuran baru. Rasa-rasanya bukan Israel namanya jika tidak memiliki musuh dalam sehari. Konfliknya di Gaza, Lebanon maupun Iran bahkan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Tetapi negeri Zionis kembali menyasar Turki sebagai musuh barunya. Masih belum lepas dari ingatan kita penyerangan Israel terhadap pangkalan udara Abu al-Duhur Suriah. Serangan Zionis ke pangkalan udara Abu al-Duhur Suriah berbuntut masalah yang panjang. Turki selaku sekutu dekat Damaskus tidak terima dengan keangkuhan Israel. Menurut Ankara, penyerangan yang dilakukan Zionis merupakan sebuah penghinaan bagi Turki. Zionis secara sengaja ingin memancing perang dengan Turki. Belum genap 1 minggu pasca penyerangan tersebut, Zionis kembali membombardir Suriah. Serangan kali ini gak hanya menargetkan fasilitas militer, melainkan juga warga sipil Suriah. Bayangkan, Zionis menggunakan sebuah rudal untuk menyerang sebuah mobil yang tengah melintas di kawasan desa Bejin. Mobil tersebut hancur lebur meski masih terlihat cukup utuh. Militer Israel beralasan penyerangan ini menargetkan seseorang yang diduga teroris. Pengemudi di dalam kendaraan tersebut diduga kuat memiliki rencana untuk menyerang Israel. Kementerian Luar Negeri Suriah mengecam keras tindakan Zionis. Menurut mereka, ini adalah sebuah pelanggaran berat yang bisa mengancam kedaulatan negara. Tetapi nampaknya pemerintah Suriah harus mengambil tindakan nyata karena Zionis disebut-sebut tak akan berhenti menyerang dengan tujuan menghancurkan aset militer Turki di Suriah. Seorang reporter melaporkan jika Israel bakal memperluas operasi militernya di Suriah. Tujuannya kali ini adalah menyerang aset militer dan mengusir pendudukan militer Turki di Suriah. כן טלי, אז כבר בשבוע שעבר אנחנו דיווחנו פחות מיממה אחרי התקיפה החריגה של ישראל בצפון סוריה שהשלטון בדמשק לא שש אלי קרב
ומה שבאמת מחזק את זה המסרים המאוד מפויסים היום של שר החוץ הסורי אסד אל-שייבני לסוכנות הידיעות רויטרס. מקביל אנחנו התבשרנו על הפגישה שלו, הפגישה החריגה עם ראש המוסד רומן גופמן, זה מדבר בעד עצמו. גורם סורי שמעורה בעמדה של השלטון בדמשק אומר לערב את הדבר הבא: בימים האחרונים הייתה דאגה אמיתית שם שישראל תרחיב את התקיפות שלה ברחבי סוריה. Benar saja, Israel pun meluaskan operasi militernya sampai ke kawasan selatan, tepatnya dengan mendirikan sebuah pos pemeriksaan militer di provinsi Quneitra. Menurut laporan dari kantor berita Suriah, konvoi kendaraan militer Israel memasuki beberapa desa di Quneitra. Layaknya seperti kera yang kelaparan, mereka merusak lahan pertanian warga setempat. Yang lebih kejamnya lagi, Zionis juga menghancurkan sumur air serta menyita ternak milik warga. Tindakan ini jelas merupakan sebuah tantangan Israel untuk berperang melawan Turki. Hakan Fidan pernah berkata, Zionis akan menjadikan Turki sebagai sasaran barunya. Israel Katz selaku Menteri Pertahanan Zionis sudah mengeluarkan ultimatum keras. Israel tidak akan membiarkan pihak manapun mengancam keamanannya. Lebih baik bagi Erdogan untuk terus menyampaikan pidato kosong dan penuh delusi yang menentang Israel di parlemen Turki daripada menguji tekad Israel untuk membela diri. Berdasarkan laporan, Turki menunjukkan sikap tegas terhadap ancaman dan tekanan dari Israel. Recep Tayyip Erdogan menentang sikap Trump yang sering berbuat onar. Menurut Presiden Turki itu, sikap brutal layaknya preman yang membalak orang-orang lemah. Erdogan menyebut Israel merupakan sebuah ancaman yang bisa mengganggu stabilitas kawasan. Erdogan pun bukan sosok pemimpin yang banyak koar-koar. Sang presiden langsung membalas ancaman remeh Zionis dengan mengirim armada-armada untuk berjaga di Suriah. Ternyata manuver Turki itu berhasil mengagetkan Israel. Baru sebatas pengiriman pasukan saja, negeri Zionis sudah terbelalak sampai ketar-ketir. Terbukti, kantor Perdana Menteri Israel langsung merilis ancaman besar yang disiapkan Turki jika perang sampai meledak. Mereka bahkan takut dengan ancaman jet dan pesawat tempur Ankara yang tidak terpaut jauh karena diparkir di pangkalan Abu al-Duhur. Syria breached that understanding. Israeli intelligence identified that Turkish troops were about to deploy at the Abu al-Duhur air base, which is located in northern Syria, which is less than, as you can see, 200 miles from Israeli towns and Israeli communities. Donald Trump murka, hubungan Israel-AS makin merenggang. Aksi barbar yang dilakukan Israel benar-benar dianggap sudah terlalu kelewatan. Zionis mengabaikan peringatan yang sempat dikeluarkan langsung dari Amerika Serikat. Kritikan tersebut datang dari utusan khusus Donald Trump, yakni Tom Barrack. Menurut Barrack, serangan Israel ke Suriah merupakan sebuah tindakan ceroboh Netanyahu. And kinetic or military operations. They want a sovereign and independent Syria. We want an independent, sovereign Syria. It's what everybody wants. It's what Israel wants also. It's what they need, what they're concerned about. And they were, rightfully concerned at the beginning with the new regime. Now we're almost 2 years in, and we're hoping that we can build trust in, tiny baby steps. But this was a bit of a setback, but I think it's a temporary setback. AS bahkan berbalik mendukung Turki untuk memenangkan perang kali ini. Negeri dua benua dinilai memiliki kekuatan yang besar untuk bisa memberikan pelajaran kepada Zionis. Trump selaku presiden menganggap tindakan Israel sebagai sesuatu yang gak bisa dimaklumi. Masalah ini akan memberikan banyak dampak buruk ke Washington. Terlebih lagi, Turki merupakan mitra strategis Amerika Serikat yang harus dilindungi. Perbedaan pandangan antara Trump dan Netanyahu membuat hubungan keduanya kian merenggang.
Netanyahu nggak segan-segan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kebijakan Trump, terutama soal masalah penyelesaian konflik di Timur Tengah. Menurut Netanyahu, Trump terlalu mencampuri urusan peperangan Israel. Brian Katulis juga berpendapat bahwa hubungan keduanya semakin hari menunjukkan perbedaan visi dan misi. Mantan pejabat AS itu mengatakan arah politik Netanyahu saat ini berpusat untuk melindungi warga Israel. Netanyahu berdalih serangan dan peperangannya mendapat dukungan dari rakyat. Sementara Trump menginginkan sebuah perdamaian tercipta dengan mendesak Zionis berhenti berperang. Sebab peperangan yang diciptakan Zionis telah membuat ekonomi terguncang. Tujuan utama kebijakan dan politik Netanyahu berpusat pada penunjukan bahwa ia dapat melindungi warga Israel sekali lagi. Oleh karena itu, ia terus melakukan kampanye bahwa ia dapat melindungi warga Israel. Trump sebaliknya menghadapi publik Amerika yang lelah perang dan merasakan penderitaan ekonomi, kata Brian Katulis. Dalam konteks hubungan memanasnya dengan Turki, Trump malah justru mendukung Erdogan. Beliau memuji Erdogan yang berperan aktif menggulingkan rezim Bashar al-Assad di Suriah. Berkat runtuhnya rezim tersebut, hubungan Turki dan Amerika kian mesra. Beberapa kali Trump kerap kali membatasi agresi militer Zionis terhadap Lebanon, Gaza hingga Suriah. Kemarahan negeri Paman Sam sangat wajar mengingat Israel yang terus mencari gara-gara. Benjamin Netanyahu terus melakukan pembangkangan dengan bertindak sendiri. Israel selalu melakukan serangan dengan melancarkan bom ke beberapa titik. Masalahnya beberapa aksi mereka dilakukan tanpa koordinasi langsung dengan Amerika Serikat. Terbaru, Israel dikabarkan memiliki rencana untuk melakukan serangan besar ke Teheran. Hal ini sudah diungkapkan langsung oleh Jenderal Israel, yakni Uzi Dayan. Dilansir dari Middle East, Dayan menyebut kalau Israel nggak mau bergantung sepenuhnya ke negeri Paman Sam. Menurutnya, Zionis sedang mempertahankan eksistensi di mata dunia. Israel nggak bisa terus-menerus menaruh ketergantungan kepada Amerika. Kami juga harus mengambil tindakan yang membuat musuh kami segan, ujar Dayan. Pernyataan ini bisa menjadi bom waktu untuk Gedung Putih di kemudian hari. Sebab AS akan terus terkena dampak apabila Israel masih melakukan aksi tanpa terkoordinasi oleh Paman Sam. Sepatu lari dari Spotek ini punya desain yang sangat fashionable. Cek linknya di bawah ini. Iran menantang perang panjang Zionis, rudal baru meluncur. Di sisi lain, Israel barangkali lupa bahwa Turki mempunyai banyak sekutu kuat. Tak seperti mereka yang dijauhi seluruh dunia, Turki memiliki jejaring di kawasan Timur Tengah. Terlebih mereka baru saja menekan Fakta Mekah bersama Arab Saudi dan Pakistan. Menariknya, tujuan utama dari penandatanganan ini adalah untuk menyerukan persatuan negara-negara Muslim dalam menghadapi Israel. Ancaman perang juga datang dari Republik Islam Iran. Negeri para mullah masih menyimpan dendam besar terhadap tindakan Zionis yang telah membunuh Ayatollah Ali Khamenei. Dendam ini bahkan mengalir hingga sampai ke cucu-cucu para pejuang. Apalagi Iran punya sedikit tanggungan moral karena utang budi kepada Turki. Saat perang beberapa bulan lalu, rezim mereka tidak jadi runtuh karena bantuan Erdogan yang mempersenjatai pasukan Kurdi untuk memerangi Israel. Meskipun perang masih berhenti beberapa saat, Iran tetap masih dalam mode siaga tempur. Gak tanggung-tanggung, IRGC telah menyiapkan senjata canggih menghadapi perang panjang melawan Israel. Hussein Mohebi mengatakan IRGC terus menggembleng dan memperbarui seluruh alutsistanya secara berkala. Fokusnya saat ini adalah pengembangan senjata berakurasi tinggi. Hulu ledak fragmentasi yang digunakan IRGC jauh melampaui yang digunakan dalam perang-perang sebelumnya. Jika perang pecah, senjata kita akan sangat berbeda di masa lalu dalam segala aspek.
tegas juru bicara IRGC. Laporan terbaru menyebut Iran tengah bersiap menghukum Israel dengan serangan brutal. Mengutip laporan Mer News, Iran sudah menyiapkan rudal Sejil yang ditargetkan menghantam Tel Aviv. Senjata tersebut mempunyai manuver lincah sehingga diyakini bakal kebal dari sistem pertahanan udara Israel. Terlebih lagi rudal Sejil diprediksi hanya membutuhkan waktu 7 menit untuk meluncur dari Teheran ke jantung pusat kota Tel Aviv. Di samping itu, Giovanni sendiri begitu yakin dengan rencananya karena faktor kelemahan yang terus ditunjukkan Israel. Menurutnya, negeri Zionis bukanlah tandingan Iran jika tidak dibantu oleh militer Amerika Serikat. Benar saja, Israel hanya bisa menganga menyaksikan kedikdayaan Teheran. Media Jerusalem Post mengabarkan sumber-sumber intelijen Israel tidak menyangka dengan pemulihan kapasitas rudal balistik Iran yang begitu cepat. Padahal saat perang beberapa bulan lalu, serangan bertubi-tubi Israel diyakini sudah berhasil melemahkan persenjataan sang lawan. Bahkan menurut mereka, dampak tersebut sudah cukup menumbangkan militer Iran untuk hitungan tahun. Tak cuma rudal Sejil, Iran juga masih memiliki rudal Fatah II. Rudal ini menjadi aktor penghancuran Tel Aviv dalam gejolak perang di bulan Maret lalu. Rudal ini memiliki daya jangkau 1.400 hingga 1.800 km. Artinya sangat mudah bagi rudal Fatah II untuk bisa menjangkau ataupun menghancurkan Tel Aviv dalam hitungan menit. Alih-alih lumpuh, Iran justru berhasil memulihkan kekuatan rudal balistiknya dalam waktu 4 bulan saja. Bahkan laporan menyebut produksi rudal IRGC saat ini mencapai 2.500 unit. Hal ini jelas menjadi sinyal bahaya bagi Zionis jika sampai peperangan kembali pecah. Apalagi posisi mereka sangat tersudut karena terus ditekan oleh 8 negara Muslim. Di antaranya termasuk Turki, Arab Saudi, Mesir, Pakistan, hingga Indonesia. Hal ini dikarenakan sikap bebal rezim Benjamin Netanyahu yang terus menolak peta damai untuk jalur Gaza. Paket bundling dari celana chino size jumbo dapatkan 3 pieces mulai dari 80 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Posisi-posisi ini merupakan penolakan langsung dari rencana komprehensif membahayakan implementasinya dan pada dasarnya merusak upaya kolektif yang dilakukan untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Bunyi pernyataan bersama 8 negara tersebut. Itulah ulasan pecahnya perseteruan Amerika Serikat dan Israel. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Israel mengurungkan niatnya menjadikan Turki sebagai musuh baru dengan banyaknya perlawanan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.